Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al-Furqon, bil khusus Ketua Masjid Al-Furqon, juga yang saya hormati para asatid dan para ustadzah, bil khusus akhi fillah Ustadz Irwansyah, juga para hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh dan kajian subuh Masjid Al-Furqon yang sama berbahagia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali perjumpaan kita ini dengan sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan inayah serta taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul bersama di samping untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian subuh. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini merupakan jalan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mempelajari maqalatul khamisatu wal khamsun, yaitu makalah yang ke-55. Makalah ini merupakan makalah yang terakhir di bab 33, ya. Karena di dalam kitab Nasaihul Ibad ini adalah kitab yang unik, yang di dalamnya setiap kita belajar itu pasti ada yang dua, ada dua, kemudian yang tiga, ada tiga hal. Nah, hari ini kita pelajari bab makalah yang terakhir dari bab 33. Wal maqalatul khamisatu wal khamsun, makalah yang ke-55. Qala Malik bin Dinar radhiyallahu an. Berkata Malik bin Dinar radhiyallahu an. Malik bin Dinar ini adalah seorang ulama di zaman tabi'in, seorang wali di zaman tabi'in. Makanya mendapat gelar julukan radhiyallahu an, ya. Dan beliau itu adalah orang yang hidup pada tahun kedua Hijriyah, berarti masih bertemu dengan sahabat, ya. Sahabat adalah orang yang pernah bertemu dengan Nabi SAW dan beriman kepadanya. Nah, sementara Malik bin Dinar ini sudah tidak ketemu lagi dengan Rasul, tetapi bertemu dengan sahabat-sahabat Rasul. Nah, karena beliau termasuk dari golongan tabi'in. Nah, Malik bin Dinar ini banyak kata-kata hikmahnya, banyak kalimat-kalimat yang dijadikan rujukan untuk orang melaksanakan amaliyah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada masa mudanya, Malik bin Dinar itu sebetulnya adalah orang pemabok, ya. Orang yang tukang mabok, walaupun dia seorang polisi. Jadi ternyata dari dulu tuh polisi ada yang mabok juga, ya. Jadi dia adalah seorang polisi yang tukang mabok. Nah, sadarnya, insafnya dan taubatnya gara-gara anaknya meninggal dunia. Nah, setelah anaknya meninggal dunia yang usia 2 tahun itu, dan sebelumnya anak itu lucu, anak itu bisa memberikan nasihat kepada dia, tetapi dianya nggak sadar-sadar. Suatu ketika, ketika dia sedang mabok, saya pernah baca ini dalam sebuah artikel. Jadi ketika dia sedang mabok, itu anaknya menggeser botol minumannya sebetulnya, isyarat bahwa jangan mabok. Nah, dan dia kalau mabok itu bukan hanya di luar, tetapi di dalam rumah juga, di depan istri dan anak-anaknya dia mabok. Anak umur 2 tahun ini menggeser minumannya adalah isyarat bapak jangan minum lagi gitu. Nah, tetapi ini tidak dipahami oleh dia dan tidak digubris oleh dia. Nah, akhirnya suatu ketika anak yang disayang itu, anak yang dia cintai itu meninggal dunia, Pak. Ya.
anak yang baru berumur belia tersebut meninggal dunia. Nah, dari sinilah kesedihannya yang sangat luar biasa. Nah, sampai pada akhirnya beliau itu mabuk, kemudian seakan-akan mimpi. Ya. Anaknya mabuk juga anaknya meninggal juga sudah masih mabuk terus. Nah, suatu ketika dia mabuk, kemudian terbawa mimpi. Mimpi terjadi hari kiamat. Ya. Malaikat Israfil meniup sangkakala, dia pahami, kemudian hancur semuanya, dia rasakan di dalam mimpi tersebut. Dan huru hara hari kiamat dia rasakan pada saat itu. Sampai suatu ketika dalam kisahnya dia itu dikejar-kejar oleh ular. Ya. Ular yang besar, yang luar biasa, warnanya biru dan hitam dijelaskan di dalam kalimat tersebut. Nah, dikejar terus sampai kemana dia lari. Dan sampai akhirnya suatu ketika dia ketemu sama seorang yang pakai pakaian putih-putih, yang kelihatan syekh. Dia minta tolong sama orang tersebut, tetapi tidak bisa menolongnya. Ya. Terus dikejar. Saya tadi cuma ngasih tahu, kamu lari aja terus, jalan aja terus, sampai nanti kamu ketemu sama ada sebuah bukit yang di sana terukir pintu-pintunya dengan permata yang sangat luar biasa, dan gordennya juga itu terdiri dari sutra yang sangat bagus. Lari terus sampai akhirnya ketemu dengan bukit tadi. Nah, terus setelah ketemu, dia buka gorden tersebut, ternyata di situ adalah tempat dan kumpulan anak-anak kecil, ya. Termasuk anaknya ada di situ. Ya. Nah, karena dia tahu itu anaknya juga kenal sama bapaknya, akhirnya anaknya itu menolong bapaknya yang sedang dikejar-kejar ular, dan ular itu dalam ceritanya takut dengan anak-anak tersebut. Nah, siapa anak-anak ini? Yang kalau kita tahu adalah anak-anak yang meninggal sebelum baliknya, itu memang sedang dididik oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam arwahnya. Ya. Jadi anak-anak inilah yang menjamin orang tuanya untuk bisa mendapatkan syafaat. Ya. Jadi anak-anak kecil yang meninggal dunia, ini sangat beruntung bagi orang tua yang punya anak kecil sudah meninggal dunia. Karena dialah yang akan memberikan syafaatnya nanti. Tapi ingat, harus sudah diakikahkan. Karena kalau tidak diakikahkan, al-murtahanun bi akikotihi, anak itu tergade dengan akikahnya. Maka ada ulama yang mengatakan yang dimaksud dengan tergade dengan akikahnya itu adalah anak tidak bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya. Nah, Malik bin Dinar ini ketika ketemu dengan anaknya ditolong oleh anaknya, ya, sampai akhirnya dia selamat dan sampai terbangun. Akhirnya dia sadar bahwa itu adalah sebuah mimpi, dan ternyata orang yang tadi Syekh dimintai tolong tadi itu adalah amalan-amalan baiknya, ya. Tetapi tidak bisa menolong karena amalan baiknya masih belum cukup. Nah, kemudian siapa ular tadi? Ular tadi adalah perbuatan-perbuatan dosa dan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ya, dia dikejar terus oleh ular tadi. Nah, tapi diselamatkan oleh anaknya yang meninggal sebelum baliknya. Nah, ini sebuah kisah yang sangat memberikan sebuah inspirasi buat Malik bin Dinar, yang akhirnya dia taubat dengan taubatan nasuha, yang sampai pada puncaknya beliau menjadi seorang wali, menjadi seorang yang alim sangat luar biasa, dan kata-katanya menjadi hikmah buat umat Islam. Nah, jadi kata Malik radhiyallahu an, ihbis salasan bisalasin. Ihbis ini maknanya adalah imna, cegahlah oleh kamu tiga macam di sini adalah minal khisalil madmumah. Tiga macam di sini adalah yaitu sesuatu perkara-perkara yang tercela. Bisalasin, dengan tiga minal khisalil mahmudah, dengan tiga macam hal-hal yang atau masalah-masalah yang terpuji. Jadi nasihat beliau, kerjakan tiga hal yang tinggalkan tiga hal yang merugikan, yang sifat-sifat yang tercela, dengan melaksanakan tiga hal yang sifat-sifat terpuji. Hatta takuna minal mu'minin, sampai kamu menjadi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud dengan beriman di sini adalah tattasifi bihaqaiqil iman, yaitu iman yang sebenar-benarnya iman. Bukan hanya sekedar percaya, bukan hanya sekedar yakin, tetapi juga menjalankan ajaran-ajaran Islam. Kal mu'minin shadiq, sebagaimana orang-orang mukmin yang
jujur, orang-orang mukmin yang shadiq, yaitu orang-orang mukmin yang benar fi imanihim, di dalam keimanannya. Karena orang yang beriman itu ada yang emang imannya betul-betul beriman, ada juga orang yang keimanannya masih ragu-ragu beriman. Ada juga orang yang beriman tetapi tidak mau melaksanakan ajaran keimanan itu sendiri. Ajaran Allah Subhanahu wa taala, dia percaya sama Allah tetapi dia tidak mau melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan sebutan takwa, yaitu mau melaksanakan perintah Allah dan mau menjauhi larangannya. Nah, makanya kalau dalam Jumat itu kan kita sering dinasihati, ittaqullah, ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Atau ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Artinya takwa yang betul-betul mengikuti ajaran yang disampaikan oleh Allah melalui baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama yang beliau katakan adalah al-kibru bit-tawadu. Tinggalkan sifat sombong dengan melaksanakan sifat yang namanya tawadu. Sombong itu adalah perbuatan yang menyebabkan setan masuk ke dalam api neraka, yang menyebabkan setan menjadi makhluk yang terkutuk. Nah, kita harus tinggalkan ini dan kita harus melaksanakan tawadu. Tawadu itu adalah rendah hati. Biasanya orang yang sombong itu adalah karena orang yang memiliki kelebihan harta dia jadi sombong, kemudian lebih ilmunya dia jadi sombong, menganggap orang lain itu kecil, menganggap orang lain itu nggak ada apa-apanya, sehingga dia tidak mau menghormatinya. Dan biasanya juga orang yang sombong itu adalah karena kelebihan apa saja yang menjadi kelebihan pangkatnya lebih tinggi, itu bisa jadi sombong. Nah, oleh karena itu harus dilawan dengan apa? Bitawadu, dengan rasa rendah hati, bukan rendah diri, rendah hati. Wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi ainil izzi. Yang namanya kesombongan itu biasanya adalah melihat kepada dirinya bi ainil izzi, dengan memandang sebagai kemuliaan. Ya. Jadi yang namanya kesombongan itu karena merasa dirinya mulia, mulia karena lebih kaya, mulia karena lebih alim, mulia karena lebih gagah, mulia karena lebih hebat, mulia karena pangkatnya lebih tinggi. Nah, sehingga di dalam dirinya itu terbesit ada sebuah kesombongan. Nah, ini harus dihindari. Wa ru'yatul ghairi bi ainil haqarah aksut tawadu. Dan melihat orang lain dengan memandang hina. Aksut tawadu, kebalikannya adalah rendah hati. Jadi maksudnya adalah hilangkan kesombongan itu dengan kita memiliki rasa rendah hati. Karena dengan demikian insya Allah kesombongan itu akan hilang. Wal kibru yakunu bil manzilah. Sifat kesombongan itu adanya dengan sebab ketinggian kedudukan, ya, seperti yang tadi saya katakan. Nah, tetapi ada lagi, di samping kesombongan itu ada yang timbul di dalam hati kita yang hampir mirip adalah al-ujubu, yaitu ujub. Nah, kalau kesombongan itu adanya adalah terjadinya karena kita memiliki kedudukan yang lebih tinggi, tetapi wal ujbu yakunu bil fadilah. Nah, sementara yang namanya ujub itu terjadi karena adanya kita merasa lebih utama, lebih sebabnya lebih punya fadilah, lebih tinggi. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping sifat kibir, di samping sifat takabur, ada juga yang harus kita hindari adalah sifat ujub. Ya. Kalau ujub itu adanya di dalam hati kita, artinya punya kelebihan gitu, punya kelebihan yang ada di dalam diri kita. Nah, sementara kalau kibir itu biasanya nampak dengan fisiknya, seperti kaya, kemudian alim dan lain sebagainya. Fal mutakabbir yajullu nafsuhu an rutbatil muta'allimin.
Dan seorang yang sombong itu ya, merasa agung, merasa lebih tinggi dirinya, ya, an rutbatil muta'allimin, dari martabat orang-orang yang sedang belajar ilmu. Wal mu'jibu mustaksirun fadluhu anistizdadah. Dan yang namanya ujub itu, orang yang suka ujub itu bertambah banyak keutamaannya dan bertambah terus, sehingga dengan tambahnya fadilah, dengan tambahnya keutamaan yang dia miliki, maka dia akan menjadi orang yang ujub. Maka harus dihindari, baik menjadi mutakabbir ataupun menjadi ujub. Sebab mutakabbir ini adalah hanya pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pantas dimiliki oleh manusia. Nah, kemudian nasihat yang kedua, jadi tadi nasihat yang pertama itu adalah kita harus hindari sifat sombong, lawan dengan tawadu, dan kemudian yang kedua wal khirsa bil qinaah bil qanaah, wal khirsa bil qanaah, dan hilangkan sifat tamak. Al khirs itu adalah tamak itu adalah serakah. Bil qanaah, dengan qanaah itu artinya adalah menerima apa adanya. Jadi enggak perlu serakah di dalam kehidupan ini, dan serakah itu bisa kita lawan dengan kita memiliki sifat qanaah, yaitu menerima apa adanya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-khirsu wal qanaah ini adalah sifat yang berlawanan. Al-khirsu tamak, kalau qanaah menerima apa adanya. Al-khirsu yaitu tamak, ini adalah sifat yang sangat jelek. Serakah itu biasanya apa aja pengen dimiliki, ya. Kemudian cara memilikinya juga udah nggak peduli lagi halal dan haram, ya, itu al-khirs. Makanya harus dimiliki sifat qanaah seperti itu, ya. Al-khirsu hanya boleh ketika kita tamak dalam urusan ilmu, itu boleh, ya. Kalau urusan harta nggak boleh. Kalau urusan ilmu kita tamak boleh. Makanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menyatakan bahwa lantanalal ilmu illa bisittatin, ya. Lantanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Yang pertama adalah dzakaun, harus memiliki dzaka, yaitu kecerdasan. Orang yang tidak memiliki kecerdasan, belajarnya belet, itu ilmunya tidak akan sempurna. Maka ketika orang yang menuntut ilmu harus memiliki kecerdasan. Kecerdasan, IQ. Nah, kemudian yang kedua, dzakaun, yang kedua adalah wahirsun. Syarat yang kedua orang menuntut ilmu agar ilmunya itu bisa banyak, agar ilmunya itu dia dapat, adalah dengan cara memiliki hirsun tadi, yaitu tamak. Jadi tamak dalam menuntut ilmu itu boleh, serakah dalam menuntut ilmu itu boleh. Sehingga apa aja yang kita pelajari itu pengennya dapat, itu namanya serakah. Nah, kemudian yang ketiga, syaratnya adalah dzakaun wa khirsun. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah wabul gotun, yaitu harus pakai biaya. Belajar formal itu kalau nggak ada biaya sekarang itu berat untuk mendapatkan ijazah. Apalagi sekarang kuliah naik, ya. Kuliah itu naik lagi sekarang, ya, dengan aturan yang baru ini. Termasuk pengajian seperti ini juga dengan bulgoh, ya, dengan apa namanya, dengan biaya. Tanpa biaya maka pengajian tidak akan berjalan. Makanya jangan heran kalau subuh-subuh udah keliling tuh kotak, ya. Untuk apa itu? Bulgoh tadi, gitu. Nah, kemudian ada lagi syarat yang keempat adalah wa irsadu ustadzin, yaitu dengan adanya petunjuk dari guru, ya. Adanya petunjuk dari guru. Nah, kemudian yang keempat adalah yang kelima adalah tuluz zaman, yaitu dalam waktu yang panjang. Jadi ngaji itu bukan hanya sebentar saja, tetapi harus cukup panjang. Dzakaun wa khirsun, dan yang ketiga sebetulnya wastibarun, yaitu harus sabar. Ya, ngaji itu harus sabar, menuntut ilmu itu harus sabar, ya. Tetapi nggak usah khawatir, kalau menuntut ilmu seperti ini, walaupun kita tidak mendapatkan ilmu, insya Allah pahalanya akan dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang paling bagus adalah ilmu juga dapat, kemudian pahala juga dapat. Nah, dan yang terakhir adalah sifat wal hasada bin nasihah, ya, wal hasada bin nasihah, dan sifat hasud itu dengan cara nasihat.
Jadi sifat hasud ini juga sifat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat hasud ini adalah sifat yang ingin menghilangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Itu hasud. Jadi sekali lagi, yang namanya hasud itu adalah tidak suka Allah berikan nikmat kepada orang lain. Jadi kepengen diambil tuh kenikmatan itu. Atau paling tidak suka dengan orang mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hasud itu adalah sumbernya dari hati kita, maka ini sangat dilarang dan harus dijauhkan dalam diri kita. Karena timbulnya itu dari hati. Dan hati itu adalah merupakan sebuah daging yang bisa mengendalikan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ala inna fil jasadi mudghah. Ya. Di dalam jasad kita, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Idza saluhat jasadu kullu, kalau daging itu bagus, baik, maka baik fisik semuanya. Tetapi kalau rusak, wa idza fasada jasadu kullu, maka rusak juga semuanya. Nah, oleh karena itu hati ini menjadi kendali di dalam kita berbuat baik atau tidak, punya rasa hasud atau tidak. Jadi hasud bahasa kitanya itu dengki lah gitu ya. Jadi dengki itu kan nggak suka kalau ngelihat orang lain dapat kenikmatan. Orang beli mobil kita yang meriang, orang bangun rumah kita yang sakit gitu. Nah, karena mikirin dia gitu. Karena orang yang seperti ini hatinya itu tidak akan tenang. Nah, iblis itu mempunyai sifat itu. Ya, di samping sombong tadi, makanya dilarang kita punya sifat sombong karena iblis. Kemudian hasud juga, ini adalah sifat iblis yang dibawa dari surga dulu. Sebetulnya kan iblis itu adalah makhluk yang sangat mulia. Iblis itu namanya dulu Azazil. Ya. Dia itu gurunya para malaikat. Malaikat itu belajar sama dia. Ya, yang namanya Azazil itu. Bahkan di pintu-pintu langit itu tertulis kalimat-kalimat yang mengagungkan nama iblis ini. Ada yang namanya Al-Mutaqarrib. Kemudian dia juga termasuk makhluk yang mengajarkan para malaikat kerobiyin, ruhaniyin. Dan nggak tanggung-tanggung ngajarinya itu sampai 20.000 tahun. Dan iblis ini juga adalah makhluk yang taat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iblis juga adalah makhluk yang mempelopori untuk tawaf di Baitul Ma'mur, yaitu tawafnya para malaikat. Tawafnya juga lama, 80.000 tahun. Nah, ini iblis ya, adalah makhluk yang sangat luar biasa, makhluk yang sangat taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada sifat yang dimiliki, sifat jeleknya yang dia miliki. Yang pertama sombong tadi, ana khairum minhu, saya ini lebih baik daripada dia, daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Ya. Ngapain saya harus tunduk sama dia? Ngapain saya harus sujud sama dia? Nah, di samping sifat kesombongan ini, ternyata iblis juga punya sifat yang namanya hasud. Karena kesombongan, Allah menstempel iblis itu sebagai penghuni neraka dan akan dilemparkan ke bumi, maksudnya dilemparkan ke bumi dulu. Nah, kemudian dia bujuk Nabi Adam nih, dari sifat hasudnya, dari sifat dengkinya, ya. ditipu daya oleh iblis Nabi Adam ini. Hai Adam, kamu kalau mau abadi di surga, bahasanya, kalau kamu mau abadi di surga, kamu dekati pohon itu dan makan buah itu. Namanya buah khuldi. Khuldi itu kan artinya khulud. Khulud itu abadi. Jadi kalau kau makan ini, maka kau akan menjadi penghuni surga yang abadi. Bujukannya itu luar biasa. Tipu dayanya iblis sangat luar biasa. Padahal tujuan iblis itu adalah biar sama-sama dilemparkan ke bumi ini. Dibujuklah Adam, dibujuklah Hawa. Sampai akhirnya Nabi Adam itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi sajarah fatakuna minadh dhalimin, jangan kau dekati, jangan berdua jangan dekati pohon ini. Jadi pohon itu belum ada namanya pada waktu itu. Yang namanya pohon khuldi itu, yang namain adalah khuldi itu adalah iblis, ya. Karena dia dianggap sebagai pohon keabadian. Kalau makan itu akan abadi di dalam surga. Jadi saya datang ke sini, kata iblis, hanya untuk nasihatin kamu, ya. Ini lakuma laminan nasihin. Saya datang ke sini adalah cuma untuk memberikan nasihat sama kamu, yaitu untuk Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, biar kata dia agar menjadi penghuni surga yang abadi.
Terbujuklah Adam, terbujuklah Hawa, sampai akhirnya bukan sekedar mendekati, tapi sampai dimakan buah itu. Akhirnya Allah murka karena sudah dilarang untuk mendekati pohon itu. Akhirnya dia dekati pohon itu dan dimakan buahnya. Yang akhirnya Nabi Adam juga dilemparkan ke muka bumi ini. Sampai akhirnya Nabi Adam ngadu sama Allah, ya Allah, saya melakukan itu karena kena tipu daya dari yang namanya iblis tadi. Kata Nabi Adam, ma dzanantu anna ahadan yakhluqu bika kadziban. Ya, saya kira iblis itu menyampaikan hal ini benar, tetapi dia adalah pendusta, tapi dia adalah pembohong. Akhirnya saya bisa terpengaruh dengan tipu daya iblis ini. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat hasud ini harus kita hindari. Dan karena sifat hasud itu adalah sifat yang dimiliki oleh iblis, dan iblis ini adalah penggoda manusia dengan tipu dayanya. Makanya sampai kepada Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Nuh alaihi salam ketika membawa orang-orang yang beriman di dalam kapalnya ketika tenggelam pada saat itu, ya. Ini orang-orang yang ada di kapal ini selamat. Tiba-tiba ada penyusup, ya, datang yang menyerupai penyusup itu datang menyerupai orang tua, ya. Aki-aki itu datang ke kapal. Nah, Nabi Nuh itu bingung. Ini siapa ini? Sebab Nabi Nuh itu hafal semua umatnya. Ya cuma 80 orang, ya. Kan Nabi Nuh berdakwah itu sepanjang tahun, 90 tahun kalau tidak salah. Itu cuma dapat 80 orang. Dia hafal dia semua tuh, satu-satunya. Ini ke orang tua datang ke sini nih ngapain gitu. Nah, tetapi Nabi Nuh juga paham. Ternyata yang datang itu adalah iblis, ya, yang menyerupai manusia. Ya, ditanya oleh Nabi Nuh alaihissalam, kamu kesini mau ngapain? Saya kesini adalah mau menarik hati-hati yang ada yang kamu bawa ini. Sedangkan jasadnya adalah untuk kamu. Silahkan, ya, kamu bawa jasadnya, hatinya adalah untuk aku. Dan ada 5 kata dia yang dia minta, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberikan wahyu, kan akan diberikan 3 hal, 2 hal dirahasiakan. Nah, Allah akhirnya memberikan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Jangan kau minta yang 3 tadi, tapi kau minta yang 2, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan wahyu. Nah, yang 2 itu akhirnya dibuka rahasianya oleh iblis. Apa? Yang pertama adalah hasud, yang kedua adalah serakah. Jadi ternyata hasud dan serakah ini adalah sebuah perbuatan yang memang bujukan dari iblis, ya. Jangan sampai kita memilikinya. Nah, inilah nasihat dari Malik bin Dinar. Yang pertama adalah kita harus hilangkan sikap sombong itu dengan tawadu. Kemudian yang kedua, kita harus hilangkan sifat serakah dengan qanaah. Dan yang ketiga, kita hilangkan sifat hasud dengan banyaknya mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini menjadi pahala buat kita dan akan menjadi jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu ya karim wa'fu ya rahim ya arhamar rahimin irhamna ya dzal jalali wal ikram mithla ala dinil islam. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi'azamatil Fatihah wa bijahil Fatihah nas'aluka ya Allah bi barakati suratil Fatihah an taqtadiya hajatina fa innahu la yaqtadi hajata ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu ya mughitsu aghithna ya farijal ham ya kashifal gham ya man li abdihi yaghfir wa yarham da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.